Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4, kelas 6D akan mempresentasikan laporan kemajuan proyek UTS mengenai investigasi forensik jaringan terhadap aktivitas download malware dan fake software site menggunakan analisis file PCAP. Perkenalkan, nama saya Ainun Nurida dengan nomor NPM 2306601211087 dan bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Denny Ahmad Fauzi dengan NIM 2306601211100. Dan perkenalkan, nama saya Rama Bagus Putra dengan NIM 2306601211105. Pada perkembangan teknologi jaringan, peningkatan resiko serangan cyber seperti malware, pencurian data, dan komunikasi command dan control dalam digital forensik, file PCAP dapat digunakan sebagai barang bukti digital untuk mengetahui aktivitas jaringan yang mencurigakan. Penelitian ini digunakan dataset PCAP dari Malware Traffic Analysis Net untuk menganalisis aktivitas malware, PowerShell, dan komunikasi jaringan mencurigakan menggunakan WireSec. Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada proses akuisisi bukti digital, verifikasi data menggunakan hashing, identifikasi indicators of compromise atau IOC, dan rekonstruksi timeline serangan berdasarkan trafik jaringan. Tujuan penelitian ini yaitu melakukan analisis forensik jaringan terhadap file PCAP untuk menemukan aktivitas malware, komunikasi command dan control, serta menjaga integritas barang bukti digital menggunakan metode hashing MD5 dan SH256. Metode penelitian yang digunakan terhadap forensik digital ini yaitu preparation menyiapkan tools dan dataset, identification mengenali sumber bukti, acquisition mengembalikan file tanpa memodifikasi, preservation menjaga integritas data menggunakan algoritma hashing. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan proses integritasi berjalanan sistematis dan integritas barang bukti tetap terjaga selama proses analisis. Selanjutnya ada tools, di mana penelitian ini menggunakan beberapa tools utama yaitu Wireshark untuk analisis file PCAP, lalu ada Command Prompt untuk proses hashing, dan Seturil untuk verifikasi integritas data. Wireshark digunakan untuk menganalisis komunikasi jaringan seperti HTTP, DNS, dan juga TLS. Selanjutnya ada dataset penelitian, di mana dataset penelitian ini digunakan berupa file PCAP yang berjudul tahun 2025 Januari tanggal 22 Dataset penelitian ini kami menggunakan dataset berupa file PCAP berjudul 2025-0122 Traffic Analyze Exercise Download from Fake Software Site. Dataset diperoleh dari website malwaretrafficanalyze.net dan berisi simulasi aktivitas malware, komunikasi HTTP, DNS, serta TLS yang digunakan sebagai bahan investigasi forensik digital. Proses hashing. Setelah proses akuisisi selesai dilakukan, file barang bukti diverifikasi menggunakan algoritma MD5 dan SH256. Proses hashing ini dilakukan menggunakan sertu util pada command prompt untuk memastikan file tidak mengalami perubahan selama proses investigasi berlangsung. Selanjutnya, PowerShell malware. Hasil analisis menunjukkan bahwa host korban pengunduhan file PowerShell berbahaya bernama 29842.ps1 dari server eksternal 5252.153.1241. Nah, script menggunakan teknik obfuscation PowerShell dengan fungsi invoke expression atau disingkat IX yang umumnya digunakan malware untuk menghindari deteksi antivirus.
Lalu ada persistent mechanism, di mana malware mengunduh file tambahan yang menyamar sebagai aplikasi TeamViewer dan menyimpannya pada direktori sistem korban. Selain itu, malware membuat startup shortcut agar dapat berjalan otomatis setiap kali komputer dinyalakan kembali. Dan untuk selanjutnya terdapat command and control C2, ditemukan komunikasi antara host korban dengan server eksternal 185.168.3226 menggunakan endpoint din.aspx dan .aspx. Komunikasi tersebut menunjukkan aktivitas dynget command and control yang digunakan malware untuk menerima instruksi dan mengirimkan data korban. Dan untuk selanjutnya ada TLS communication. Analisis TLS menunjukkan adanya komunikasi transkripsi menuju IP 45.125.6632 menggunakan TLS client hello. Komunikasi dilakukan langsung menggunakan alamat IP tanpa domain legitimate sehingga dikategorikan sebagai suspicion encrypted communication. Dan untuk timeline serangan berdasarkan timeline stamp paket jaringan, kami merekonstruksi kill chain serangan pada 1945 UTC. Malware mulai masuk melalui download payload PowerShell pukul 1947. Malware mengunduh komponen tambahan yang menyamar sebagai time viewer dan langsung membuat startup shortcut untuk persistence. Pukul 19.55 terjadi komunikasi aktif dengan server C2 Dingate. Terakhir pukul 19.59 ditemukan koneksi TLS terenkripsi yang diduga digunakan untuk eksfiltrasi data atau komunikasi tersembunyi. Untuk penilaian dampak insiden atau CEA trade, dampak insiden dinilai menggunakan kerangka CEA trade. Pertama, untuk confidentially mempunyai dampak tinggi karena ada indikasi pengiriman data korban ke server C2 dan komunikasi terenkripsi yang menyembunyikan aktivitas. Lalu integrity sama berdampak tinggi karena sistem telah dimodifikasi tanpa izin diminta, file berbahaya ditanam dan startup shortcut dibuat, serta availability berdampak sedang karena tidak ada serangan destruktif, namun aktivitas malware terus-menerus berpotensi menurunkan performa sistem. Untuk slide kesimpulan, sebagai kesimpulan yang pertama, integritas barang bukti digital telah terbukti dengan nilai hash yang identik. Dan untuk yang kedua, kami berhasil mengidentifikasi 4 indikator of compromise yang menunjukkan serangan terstruktur. Yang ketiga, timeline serangan berhasil direkonstruksi dalam rentang waktu hanya 14 menit. Yang keempat, dampak tersebar ada pada aspek kerahasiaan dan integritas data. Dan untuk penelitian ini membuktikan pentingnya analisis forensik jaringan dalam mendeteksi dan merespon insiden cyber secara tepat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai laporan kemajuan proyek UTS. Mohon maaf bila ada kekurangan yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.